Ya, selamat pagi anak-anakku. Pagi hari ini kita akan belajar di materi yang pertama di kelas 9 yaitu listrik statis. Ya. Jadi listrik statis ini merupakan awal penemuan dari listrik kita yang kita pakai sehari-hari pada saat ini. Jadi gejala kelistrikan itu pertama sekali itu diselidiki oleh Thales dari Yunani pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Jadi mereka menemukan bahwa dengan menggosokkan batu amber ya dan mendekatkannya dengan potongan daun kecil ataupun bulu ayam, ternyata batu amber dapat menarik benda-benda tersebut ya. Nah, jadi batu amber yang digosok tadi dapat menarik potongan daun dan bulu ayam. Nah, peristiwa inilah yang kita sebut dengan gejala kelistrikan. Nah, untuk membahas ini, terlebih dahulu kita harus kuasai mengenai model atom. Atom itu merupakan susunan terkecil penyusun benda, ya. Nah, jadi atom itu sendiri pun disusun oleh 3 partikel subatom yang penting, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron itu berada di dalam satu inti atom atau yang sering disebut dengan nukleus. Sedangkan elektron itu bergerak mengelilingi nukleus. Ya. Nah, jadi besar muatan listrik proton dan elektron itu banyaknya sama, tetapi jenisnya yang berbeda. Ya. Proton itu merupakan muatan positif, elektron itu muatan negatif, sedangkan neutron itu tak bermuatan atau netral, ya. Nah, kalau kita gambarkan model atom itu dapat seperti ini. Jadi inilah yang kita sebut, inilah yang kita sebut dengan inti atom. Ya, ini semua yang kita sebut dengan inti atom. Saya lingkari di sini ya nak ya. Ini semua kita sebut dengan inti atom. Nah, di dalam inti atom itu ada ini namanya proton. Sedangkan yang tak bermuatan, yang inilah ini kita sebut dengan neutron. Ya. Nah, itu dia. Sedangkan yang mengelilinginya ini adalah elektron. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 protonnya. Berarti elektronnya juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti pada pelajaran kimia kamu akan pelajari bahwa untuk tiap-tiap kulit ini ada kulit, ini namanya kulit pertama, ada kulit kedua, demikian seterusnya, yang kita sebut dengan konfigurasi elektron. Nanti di kimia kamu akan pelajari itu ya. Oke, perhatikan yang selanjutnya. Itulah sekilas secara umum tentang model atom. Nah, karena pengaruh dari luar, misalnya dengan digosok, diputar ataupun dipengaruhi induksi, itu akan menyebabkan elektron-elektron dapat meninggalkan atomnya. Ya. Jadi di dalam interaksinya nanti di dalam sebuah atom yang bisa keluar masuk itu adalah elektron. Ya, jadi ketika nanti ini digosok, elektronnya bisa meninggalkan atomnya. Elektron itu akan meninggalkan atomnya dan pergi menuju atom lain. Ya. Nah, perhatikan. Jadi ketika itu terjadi, elektron-elektron dapat meninggalkan atomnya, maka atom yang menerima elektron yang tadi itu akan mengalami kelebihan elektron, dan itulah yang kita katakan dengan bermuatan negatif. Ya. Nah, nanti di akhir akan saya jelaskan apanya ya. Ini dulu saya catatkan ya. Dan dikatakanlah itu bermuatan negatif ya. Sedangkan atom yang melepaskan elektron ya, melepaskan elektron akan mengalami kekurangan karena dia sudah dilepas. Ibaratnya ketika saya punya uang 2 juta, saya lepas 500.000, maka akan kurang uang saya karena uang saya sudah saya lepas. Yang menerima uangnya akan lebih uangnya.
Kan gitu ya. Nah, jadi ketika atom itu melepaskan elektronnya, maka yang terjadi adalah dia akan mengalami kekurangan elektron, dan pada saat itulah benda tersebut dikatakan bermuatan positif. Ya. Jadi kata kuncinya adalah elektron yang berpindah-pindah. Ya, jadi kalau elektronnya itu diterima oleh atom tertentu, maka yang menerima atom itu pasti akan kelebihan elektronnya. Maka pada saat itu terjadi, benda tersebut dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan atom yang melepaskan elektronnya tadi, atau atom yang ditinggalkan elektronnya tadi, maka akan mengalami kekurangan elektron. Pada saat itulah dikatakan benda tersebut bermuatan positif. Jelas ya nak ya? Oke, perhatikan. Jadi pada dasarnya ya, atom itu bersifat netral, artinya tidak bermuatan listrik. Karena apa? Semua atom itu jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya. Ya, jadi kalau protonnya 10, elektronnya juga 10. Gitu dia nak. Ya. Nah, yang perlu kamu ingat di sini, perhatikan baik-baik. Proton di dalam nukleus itu sangat sulit dipindahkan. Ya, sangat sulit dipindahkan. Sebaliknya, elektron itu mudah dipindahkan dari atom. Ya. Jadi yang berpindah-pindah itu sebenarnya adalah elektron. Ya. Jadi pada saat elektronnya pergi, berarti atom yang ditinggalkan akan kekurangan. Sedangkan atom yang didatangi, dia akan kelebihan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ketika atom itu netral, ada 3 teknik ya, ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk memberikan muatan pada benda tersebut. Yaitu dengan apa? Ada 3 cara. Yang pertama, memberi muatan dengan cara menggosok, dengan cara konduksi, dan satu lagi dengan interaksi antar muatan listrik. Ya. Nah, perhatikan, ada 4 jenis muatan yang diperoleh yang umum ya, yang umum keluar di dalam soal-soal ya. Jenis muatan listrik yang diperoleh ketika dilakukan dengan cara menggosok. Yang pertama, plastik ya, plastik ketika digosok dengan wol akan bermuatan negatif. Perhatikan kata kuncinya. Yang bermuatan negatif di situ adalah plastik. Kan awalnya plastik dan wol itu netral. Ya, awalnya netral. Tapi ketika dia digosokkan, plastik digosokkan dengan wol, plastiknya negatif. Itu artinya wolnya akan menjadi positif. Karena apa? Karena perpindahan elektron itu terjadi dari wol ke plastik. Ya, ingat kata kuncinya tadi, elektron yang berpindah. Dari mana dia pindah? Inilah dia, wol lah yang melepaskan elektron. Sedangkan plastik lah yang menerima elektron. Ketika diterimanya elektron, maka plastik akan kelebihan elektron. Karena elektron yang pindah nak. Ketika wol melepaskan elektron, maka wol akan kekurangan elektron. Kurang dia karena sudah dilepasnya. Pada saat dia kekurangan elektron, maka disitulah dia bermuatan positif. Oke? Pada saat dia menerima elektron, disitulah dia kelebihan elektron. Maka disebut sebagai bermuatan negatif. Oke? Nah, yang selanjutnya, ebonit digosok dengan wol. Nah, akan bermuatan negatif. Yang negatif itu adalah lagi-lagi ebonit, ya, ebonit yang negatif. Maka yang positif itu adalah wol. Sama halnya dengan plastik dengan wol. Di sini ebonit dengan wol, perpindahan elektronnya akan terjadi dari wol ke ebonit. Wol akan melepas elektron, sedangkan ebonit akan menerima elektron dari wol. Nah, pada saat terjadi seperti itu, wol akan kekurangan elektron karena sudah dilepas. Pada saat itu terjadi, wol bermuatan positif.
Ya, sedangkan ebonit akan menerima elektron dari wol sehingga dia kelebihan elektron. Pada saat itulah ebonit bermuatan negatif. Oke. Nah, berbeda halnya dengan dua yang tadi. Kaca digosok dengan kain sutra, kaca akan bermuatan positif. Nah, jadi ini yang bermuatan positif kacanya. Sedangkan kain sutranya pastilah bermuatan negatif. Nah, itu artinya apa? Elektron itu berpindah dari kaca ke sutra. Jadi setiap dia bermuatan negatif dia nak, berarti dia kelebihan elektron. Kalau dia kelebihan elektron berarti dia dapat elektron dari temannya. Temannya yang berinteraksi itu adalah kaca. Ya, berarti kaca memberi elektron ke sutra. Sutra menerima elektron dari kaca. Bisa ya, paham ya? Ketika kaca memberi elektron ke sutra, maka kaca kekurangan elektron. Pada saat itu kaca bermuatan positif. Sebaliknya, sutra yang menerima elektron dari kaca, sutra akan kelebihan elektron. Pada saat itulah sutra bermuatan negatif. Ya, sama halnya dengan Perspex digosok dengan wol akan bermuatan positif, maka perspex itu akan positif, wol akan negatif. Jadi perpindahan elektronnya terjadi transfer elektron dari perspex ke wol. Ya, nah, sama halnya dengan kaca digosok dengan sutra. Nah, seperti itu dia. Perhatikan. Jadi jangan memang pada akhirnya ya, kenapa dia dikatakan bermuatan positif dan bermuatan negatif? Itu kan begini dia, ya. Misalkan tadi di sini plastik, ya kan? Di sini wol. Saya ambil dua contoh aja ya. Ini wol, maka plastik akan bermuatan negatif, wol akan bermuatan positif, kan seperti itu. Nah, berarti perhatikan, awalnya plastik itu mempunyai jumlah proton dan elektron yang sama. Kita misalkan 10, ini juga 10. Wol juga begitu ya, memiliki jumlah proton dan elektron sama. Misalkan di sini kita bikin 14, di sini juga 14. Inilah yang kita katakan dengan atom yang netral. Pada awalnya mereka masih netral, belum bermuatan listrik. Karena apa? Jumlah proton dan elektronnya sama. Ya. Tapi ketika digosok ya, ketika terjadi interaksi antara plastik dengan wol, maka wol dalam hal ini memberikan elektronnya. Elektronnya pindah. Berarti di sini kita bilanglah kurang 1, berarti di sini jadi tambah 1. Ya, karena di sini kurang 1, maka yang terjadi apa? Dia akan kekurangan elektron. Jadi jumlah yang protonnya positifnya lebih banyak, kan proton positif, maka dia akan bermuatan positif. Tapi jangan kamu katakan memang benar jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron, tapi bukan berarti protonnya yang bertambah. Dalam hal ini bukan seperti itu. Ya, dia bermuatan positif itu terjadi karena kekurangan elektron. Ya, ingat yang berinteraksi atau yang berpindah itu adalah elektron. Bisa ya? Walaupun secara matematis sama artinya. Ya, tapi kalau secara fisika itu berbeda artinya. Yuk. Jadi itulah dia. Ini berpindah elektronnya, ini akan kekurangan elektron. Ya, akan kekurangan elektron itu terjadi karena dia melepas elektron. Nah, jadi pada saat itulah dia bermuatan positif. Jadi kata kuncinya benda bermuatan positif itu terjadi karena melepas elektron sehingga dia kekurangan elektron. Sebaliknya plastik akan bermuatan negatif ketika menerima elektron. Ketika diterimanya elektron, akibatnya adalah dia akan kelebihan elektron. Bisa paham ya nak ya?
Nah, untuk contoh kasus yang kedua di situ kita bikin kaca dengan sutra. Nah, kaca di sini akan bermuatan positif, otomatis sutra akan bermuatan negatif ya. Nah, karena pada awalnya sebelum dia digosok sama prinsipnya, proton dan elektronnya sama. Ini saya misalkan aja ini nak ya. Misalkan di sini saya bikin 10, 10, di sini elektronnya begitu. Nah, jadi ini pindahnya begini. Elektronnya pindah dari kaca ke sutra. Berarti dalam hal ini kacalah yang melepas elektron. Karena dilepasnya elektron, jadi berkuranglah elektronnya. Berarti ini kekurangan elektron. Karena kurang elektronnya maka jumlah proton yang lebih banyak, ya, maka dia bermuatan positif. Jadi yang menerima elektron yang dilepas oleh kaca itu adalah sutra. Berarti di sini dia menerima elektron. Akibatnya dia akan kelebihan elektron. Ya, oke, sampai di situ bisa dipahami nak ya. Itulah penjelasan mengenai pemberian muatan ya dengan cara menggosok. Jadi untuk dengan cara pemberian muatan secara konduksi dan interaksi antar muatan bisa kalian cari penjelasannya dengan membrowsing dari berbagai sumber yang valid ya. Nah, seperti itu dia. Untuk yang berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari mengenai sifat muatan listrik dan hukum Coulomb. Bisa kalian baca-baca terlebih dahulu supaya bisa nyambung nanti ketika saya jelaskan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.